Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadiin al mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Risalah As-Syar wa Suluk yang dinisbatkan pada Sayyid Bahrul Ulum, yang dianotasi atau diberi catatan kaki oleh Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani. Kembali pada keistimewaan angka 40, Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum itu mengutip riwayat Khomartuti nata adama biyadaya arba'ina sobahan. Aku telah menguleni tanah Adam dengan kedua tanganku selama 40 pagi. Catatan kaki dari Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani menyebutkan bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Najmuddin Razi dalam Mirsadul Ibad halaman 38 dan Risalah Ishq wa Aql halaman 83. Juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Innallaha khammarati nata adama biyadihi arba'ina sobahan. Sesungguhnya Allah telah menguleni tanah Adam dengan tangannya selama 40 pagi. Ini dari Ghazali Ihya Ulumuddin juz 14 halaman 10. Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum menjelaskan bahwa ini artinya bahwa Nabiullah Adam salamullah alaih melengkapi atau menyempurnakan alam-alam potensialitasnya atau jagat potensialitasnya selama masa 40 hari ini atau selama masa ini. Telah dikatakan bahwa jasadnya telah terbaring di antara Mekah dan Madinah selama 40 tahun, menerima hujan rahmat Tuhan hingga menjadi layak untuk disatukan dengan Ar-Ruh Al-Qudsiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini bergerak dari potensialitas menuju aktualitas. Manusia mempunyai berbagai potensi, sebagiannya nanti akan teraktualisasi, sebagiannya mungkin tidak akan teraktualisasi. Jadi untuk menjadi layak mencapai kesempurnaannya, bahkan tanah Adam pun sebelum layak untuk disatukan dengan Ar-Ruhul Qudsiyah, Ruh Suci, itu dipersiapkan dulu oleh Allah, ada prosesnya. Sehingga selama proses tersebut, sebagian potensi-potensi ini telah mengaktualisasi diri, sehingga menjadi layak untuk disatukan dengan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan di dalam Adam itu, di dalamnya dari ruhku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum juga mengatakan waktu yang ditentukan untuk Nabiullah Musa alaihissalam juga 40 malam. Lebih lanjut, umat Nabiullah Musa salamullah alaih diselamatkan dari penggembaraan yang tidak jelas di gurun pasir, di padang gurun setelah 40 tahun. Ya, naik teksnya ini di padang gurun, bukan di gurun pasir. Tapi bisa jadi di sana betul-betul gurun pasir ya. Silahkan dicek.
Terakhir penutup para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi menurut Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum dipakaiani juga dengan jubah kenabian setelah 40 tahun perkhidmatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan alim. Jadi menurut Said Baharul Ulum, intelek manusia ini mencapai kekuatan maksimumnya pada usia 40. Beliau menjelaskan bahwa lamanya perjalanan seseorang di dunia ini, di mana potensi-potensinya diaktualisasikan, dan seseorang mencapai kesempurnaan adalah 40 tahun. Menurut riwayat, kecerdasan seseorang disempurnakan sesuai kapasitasnya pada usia 40 tahun. Ini kalau dihitung secara hijriyah, 40 tahun itu menjadi sekitar 38 tahun lebih ya. Jadi kita yang sudah berusia 38 tahun lebih, memasuki 40 tahun hijriah ini harus mulai mawas diri. Seharusnya potensi-potensi kemanusiaan kita seperti kesabaran, al-hilm, potensi untuk memaafkan, potensi untuk tawadu, potensi untuk dermawan, penyabar, dan lain-lain itu sudah teraktualisasi pada usia tersebut. Berikutnya Said Baharul Ulum menjelaskan seseorang terus bertumbuh sejak lahir hingga usia 30 tahun. Kemudian tubuhnya tetap sama selama 10 tahun. Dan kemudian perjalanan di dunia jasmani berakhir pada usia 40 tahun. Menarik, sesudahnya Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum mengatakan, itulah awal perjalanan seorang atau seseorang menuju akhirat, di mana setiap hari dan setiap tahun adalah suatu langkah yang diambil dalam perjalanan itu. Kekuatan seseorang berkurang setiap tahun. Maksudnya kekuatan fisiknya menurun. Pendengaran dan penglihatannya melemah. Dan tubuhnya pun layu. Karena perjalanan dan kediamannya di dunia ini berakhir pada usia 40 tahun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Paragraf ini menurut saya sangat penting ya, karena ini sesuai dengan penjelasan Sodrul Muta'alihin, guru kita semua, Mula Sodro. Kehidupan ini tidak lain adalah harokatul jauhariyah. Kehidupan manusia di dunia ini kita bergerak dari materi menuju ruh. Mulai dari bayi kita bergerak, aspek-aspek material berkembang menguat, aspek-aspek ruh pun ikut berkembang menguat. Nah, puncaknya pada usia 40 tahun, setelah itu sudah saatnya seseorang mulai bermigrasi. Jadi kalau dilihat dari pemahaman ini, kematian itu bukan proses sesaat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebetulnya maut itu proses. Orang mulai turun ya. Mulai turun dari 40 tahun tuh menurut saya itu proses menuju kematian. Proses alamiahnya. Jadi dalam paragraf ini indah sekali disebutkan Said Baharul Ulum bahwa seharusnya kita merenungi bahwa setelah umur 38 tahun Hijriah atau 40 tahun Masehi itu, kekuatan kita mulai berkurang, kekuatan fisik menurun. Ya, kita lihat pemain bola atau olahragawan top yang tetap main bola pada usia 60 tahun ya nggak ada ya. Kalau kita lihat ya kebanyakan mereka pada usia-usia yang masih di bawah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun Hijriah atau 38 tahun Masehi itu, kekuatan fisik manusia itu menurun, pendengaran, penglihatannya, inderanya melemah. Tubuhnya pun layu. Kalau misalnya kalau laki-laki ini saya cermati pada diri saya sendiri. Tadinya rambut gondrong terjadi proses botak, rambutnya rontok. Tadinya wajah segar, pelan-pelan mulai muncul keriput ya. Di sini disebut tubuhnya layu. Tadinya rambut hitam mulai memutih dan seterusnya. Nah, tapi yang menarik ini adalah penjelasannya Said Baharul Ulum setelah ini. Beliau mengatakan karena
Kenapa ini? Karena apa? Karena pada usia 40 tahun Hijriah atau 38 tahun lebih Masehi ini, perjalanan dan kediamannya di dunia ini berakhir. Ini menarik ya. Jadi kalau kita melihat kisah total kehidupan kita sebagai suatu perjalanan, sebenarnya pada usia 40 tahun Hijriah itu, perjalanan kita di negeri material itu harusnya berakhir. Perjalanan selanjutnya adalah perjalanan akhirat, walaupun tubuh kita masih di dunia. Kalau Allah yarhamu sajalal, itu mengingatkan apa lisan sidqin fil akhirin. Apa yang sudah kita tinggalkan untuk bekal kita berjalan selanjutnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan dan asar-asar mereka. Apa asar, jejak-jejak amal baik yang sudah kita tinggalkan. Jadi salah satu putra tercinta Allah yarham, Ustaz Jalal, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda S. Kartini, Teh Feli, dan seluruh keluarga besar beliau, pula seluruh guru-guru kita dan jemaah pecinta Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi yang telah meninggalkan kita seperti Gus Den, Pak Pepen, Pak Penny Kurniawan, dan semuanya. Al-Fatihah tasbih wa salawat. Apa lisan sidqin yang sudah kita tinggalkan? Apakah akbaru hamina, perhatian terbesar kita itu setelah kita berusia melewati 40 tahun Hijriah itu tetap berkutat di masalah harta, tahta, urusan dengan lawan jenis, harta tahta wanita, posisi di dunia, atau kita sudah menggeser akbaru hamina pada Allah dan para kekasihnya. Apakah di hati kita sudah muncul kecintaan yang tulus pada fuqara, masakin, anak yatim, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, termasuk pasangan hidup kita misalnya. Apakah kita semua sudah menyayangi mereka yang lemah karena Allah, karena mengikuti teladan para kekasih Allah, atau fokus kita sehari-hari ini masih di darul bawar, di alam kegelapan, alam ego dan anania. Kalau itu terjadi sebelum umur 40 Hijriah, boleh dikatakan itu masih wajar atau masih termaafkan, karena secara alamiahnya belum sempurna perjalanan kita. Tapi kalau setelah melewati 40 tahun itu, mengikuti checklist dari Allah yarham sajalal tadi ya, checklist sederhana, ternyata kita masih perhatian terbesar kita itu pada berlomba-lomba untuk kaya, berlomba-lomba untuk sukses secara duniawi. Kecintaan kepada yang lemah itu tidak menjadi prioritas kita, tapi prioritas kita adalah ego dan anania kita. Kemudian kita tidak menginvestasikan cukup waktu dan tenaga untuk meninggalkan lisan sidqin fil akhirin. Nah ini gawat, boleh dikata tak termaafkan lagi. Karena menurut perhitungan alamiahnya, kita ini dianggapnya sudah sempurna. Misalnya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Hamalathu umuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Ini ada penjelasan khusus ya. Sebagian itu menisbatkan ayat ini khusus untuk Imam Husain salatullah salamun alaih, karena menurut kitab misalnya seperti Nafasul Mahmum
Imam Husain Sholawatullah wassalamualaihi alaihi itu dikandung hanya 6 bulan. Jadi dikandung 6 bulan, disapih, disusuin itu 24 bulan, jadi total 30 bulan. Kalau 9 bulan ditambah 32 tahun, ditambah 24 bulan, jadinya 33 bulan. Tapi di sini salasuna syahron, 30 bulan. Wallahu a'lam bishawab, silahkan dicek. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, ini menarik ya. Sehingga apabila telah dewasa, balagha asyuddahu, dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, di sini balagha asyuddahu itu 40 tahun disebutkan oleh Quran. Jadi kita ini kalau 40 tahun sudah dewasa, menurut Quran sudah balagha asyuddahu. Karena apa? Balagha arba'ina sanah. Sampai 40 tahun. Qala, dia berkata, Robbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala sholihan, dan beramal soleh. Tardohu, yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini sungguh sangat menarik. Di sini ada beberapa keterangan ya yang diambil juga dalam takliqah atau anotasi Said Muhammad Husain Husaini Tehrani atas penjelasan di kitab Risalah Syair wa Suluk. Jadi di sini penjelasannya jelas ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga apabila telah dewasa, balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, dan mencapai 40 tahun. Ini kembali mengingatkan kita, terutama pembicara saya sendiri ini yang sudah jauh di atas 40 tahun. Juga mengingatkan mereka semua, terkhusus anak-anak saya yang kini sudah mulai merambat mendekati 40 tahun atau melewatinya. Mudah-mudahan kita semua beroleh taufik dan menyadari bahwa kalau menurut penjelasan Said Muhammad Mahdi Bahrul Ulum ini, buat yang sudah mencapai 40 tahun Hijriah ini, sebetulnya kehidupan materialnya itu sudah selesai. Sisa kehidupannya itu tinggal kehidupan akhirat. Tubuh fisiknya ini sudah mulai meluruh. Ya, rambut sudah mulai beruban, kepala mulai botak. Itu seharusnya kita sudah berpikir bahwa tubuh kita yang di atas 40 tahun itu sudah mulai lebih akrab dengan kesirnaan, dengan tanah ukuran setengah meter kali 2 meter yang mungkin tempat kita kelak dikuburkan. Dan sudah saatnya untuk mengembangkan spiritualitas yang belum terkembangkan. Sudah saatnya memulai perjalanan menuju kedekatan pada Allah dan perkhidmatan ke sesama manusia. Nah, contoh yang diberikan oleh Al-Quran di sini jelas ya. Walaupun sebagian secara khusus doa ini, kalau menurut pengertian yang tadi saya sebutkan, kalau ayat ini khusus untuk Imam Husain, berarti doa ini adalah doa Imam Husain Sayyidus Syuhada Sholatullah wassalamualaihi alaihi. Tapi di sini mengandung uswah atau teladan. Seharusnya kalau orang yang sudah mencapai balagha asyuddah ini, sudah lewat 40 tahun ini, pertama dia itu seharusnya berdoa, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi yang paling penting pertama buat kita kalau mencapai 40 tahun itu, minta taufik kepada Allah supaya dijadikan hamba yang bersyukur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu sedikit. Kemudian yang kedua,
Wa an a'mala sholihan tardo. Dapat beramal soleh yang engkau ridhoi. Jadi yang pertama adalah syukur. Syukur itu kalau penjelasan Imam Ghazali itu tentu ada 3 keadaan ya. Ma'rifah kenapa kita harus bersyukur. Ini perlu dipelajari secara khusus. Yang kedua, akwal, keadaan batin, keadaan emosi, hati yang selalu bersyukur, selalu bergembira. Wajahnya selalu wajhun mumbasit, wajah yang indah. Kalau menurut positif psikologi itu yang sering diajarkan Ustaz Jalal, emosinya itu selalu positif, jauh dari kemarahan, mudah memaafkan. Jadi itu dari sisi akwal atau dari sisi emosional. Kemudian dari sisi amal lahiriah, mensyukuri nikmat itu mengucapkan terima kasih pada jalannya nikmat itu, pada guru-guru kita, pada orang tua kita, pada pasangan hidup kita, pada anak kita, dan semua yang memberi nikmat pada kita. Tentu pada Allah itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin dalam berbagai keadaan. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'amin dalam keadaan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin dalam keadaan yang tampaknya menderita tapi kita tetap bersyukur. Jadi di sini penting untuk mempelajari 5 alasan kenapa kita harus mensyukuri musibah menurut Imam Ghazali yang dilengkapi dengan alasan ke-6 dari Allah Yarham Ustaz Jalal yang diajarkan beliau lewat Kiai Miftah pada kita. Yang ketujuhnya dilengkapi, dan ketujuh alasan mensyukuri musibah itu bisa dibaca di buku Agar Semua Bahagia yang gratis, bisa di-download di Google Playbook. Agar Semua Bahagia tulisan Dimitri Mahayana, tulisan saya. Gratis, silahkan di-download. Nah, kemudian doa berikutnya adalah dapat beramal soleh yang engkau ridhoi. Jadi dipastikan amal soleh itu yang diridhoi Allah, bukan yang dikembalikan ke diri kita karena tidak ikhlas, karena riya. Bukan amal yang menurut kita soleh ternyata Allah tidak ridho karena keliru. Misalnya melarang anak atau istri kita dengan berbagai larangan, ya atas dasar otoritas sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami. Seolah-olah kita berbuat amal soleh supaya anak kita dan istri kita mengikuti syariat, tapi ternyata amal yang kita anggap soleh itu melukai hati istri kita, melukai hati anak kita, malah menjauhkan mereka dari hidup bahagia atau bahkan dari agama. Nah, ini harus hati-hati. Karena itu kita minta petunjuk pada Allah. Wa an a'mala sholihan tardo. Dan yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan berikanlah kesalahan kepadaku hingga kepada anak cucu. Kalau saya artikan langsung dalam bahasa Arabnya, dan perbaikilah untukku dalam keturunanku. Jadi kita minta keturunan kita juga dikaruniai syukur pada Allah, dikaruniai amal soleh menjadi orang-orang yang baik. Berikutnya, ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku wa inni minal muslimin, aku termasuk orang-orang muslim. Bertobat ini menjadi, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah bahwa bertobat ini menjadi malakah karakteristik kita setelah balaghu asyuddah mencapai 40 tahun ini, bukan menjadi orang yang merasa benar, merasa hebat, tapi menjadi orang yang menyadari bahwa setiap hari harus beristighfar pada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita dan kembali pada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa sadaqallahul azim. Jadi itu penjelasan dari Allamah Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum tentang perkembangan jiwa manusia menjadi 40 tahun. Nah, selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum ini, pandangan umum bahwa intelek manusia tetap berkembang setelah 40 tahun. Maaf, ini kelihatannya pandangan dari Sayyid, ini catatan kaki dari Sayyid Muhammad Husaini Tehrani. Pandangan umum bahwa intelek manusia tetap berkembang setelah 40 tahun adalah kesalahan. Menurut beliau, seseorang itu memperoleh pengalaman lebih setelah usia balaghu asyuddah atau 40 tahun hijriyah tersebut.
Memang banyak pengalaman hidup ini membuat pertimbangan seseorang lebih akurat. Namun ini karena pengalaman yang lebih banyak, bukan karena kekuatan inteleksi yang lebih kuat. Oleh karena itu, jika seseorang dapat diumpamakan memiliki pengalaman-pengalaman yang sama pada usia 40, ia akan membuat pertimbangan-pertimbangan yang sama akuratnya. Nah, ini menurut pandangan Sayyid Muhammad Husaini Tehrani. Para pemirsa Majulah Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Saya pribadi dari satu sisi setuju dengan pendapat dua maha guru ini, tapi dari sisi lain secara saintifik itu perlu kita gali lagi. Misalnya kita lihat menurut neuroscience itu bagaimana perkembangan manusia itu. Setahu saya itu ada yang disebut neuroplasticity. Walaupun ke para guru yang sudah luar biasa ini, kita tetap sebaiknya juga harus tetap kritis ya, dan melihat renungan-renungan dan refleksi-refleksi terkini para pemikir, para filsuf, para saintis dan ulama untuk mengkritisinya. Jadi ini perlu kita dalami lagi, terutama dengan temuan-temuan neuroscience mutakhir. Karena otak sebagai manifestasi material dari pikiran manusia itu mencerminkan kira-kira, tidak terlepas sepenuhnya dari hakikat perjalanan pikiran manusia. Dan kira-kira kalau pertumbuhan otak itu memang sangat cepat ya pada saat bayi, terus pematangan halus pada remaja 20-30 tahunan. Memang ada fase penuaan bertahap pada usia 40 sampai 60. Nah, tapi memang ada sesuatu yang sekarang lagi banyak dibicarakan itu adalah neuroplasticity, plastisitas neuron. Jadi prenatal hingga infansi sampai 2 tahun itu kecepatan perkembangan otak itu katanya sangat luar biasa. Ada ledakan pembentukan neuron sekitar 250.000 neuron per saraf per menit selama kehamilan. Kemudian 2 sampai 6 tahun itu perkembangannya juga cepat. 7 sampai 30 tahun sedang hingga melambat. Dewasa hingga 40 tahun itu melambat, stabilisasi volume. Setelah 40 tahun itu pertumbuhannya lambat hingga adaptif. Ini ada catatan bahwa rewiring untuk integrasi menjadi lebih baik. Jadi secara umum otak manusia memang nggak berhenti berkembang setelah 40 tahun. Dan memang apa yang disebutkan oleh Said Muhammad Mahdi Bahrul Ulum maupun Said Muhammad Husaini Tehrani memang agak-agak ada dukungan saintifiknya. Tapi ada catatan bahwa otak ini tetap menunjukkan neuroplastisitas seumur hidup. Ini penting ya. Termasuk rewiring jaringan saraf yang membuat koneksi itu lebih terintegrasi dan efisien. Nah, jadi kalau saya melihat tuh ada orang-orang yang malah umurnya sangat panjang dan produktif sampai umur 100 tahun lebih itu memang yang mereka digunakan terus ya pikirannya itu untuk mengajar sebagai ulama atau sebagai para filsuf dan pemikir besar. Nah, jadi maksudnya dalam kajian ini jangan pernyataan Said Bahrul Ulum dan Said Tehrani ini menjadi pembenaran buat kita yang sudah lebih dari 40 tahun. Wah, kita ini sudah lewat gitu. Nggak perlu terlalu banyak majelis ilmu. Malah kebalikan. Walaupun secara jumlah neuron apa mungkin pertumbuhannya tidak secepat waktu bayi, tapi penggunaan neuron-neuron tuh maksimal itu manusia tuh nggak ada batasnya. Demikian sedikit kalau kita menilai temuan-temuan mutakhir neuroscience yang tentu bisa dikaji lagi. Saya ingin menutup kajian hari ini dengan membacakan riwayat yang dikutip oleh Said Bahrul Ulum. Man balagha arba'ina walam ya'khudhil asa faqad asa. Barang siapa mencapai 40 dan tidak mengambil tongkatnya, maka dia adalah ahli maksiat. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau dia adalah pendosa. Jadi penjelasan dari Said Muhammad Husaini Tehrani, ada berbagai variasi dari pernyataan ini yang kadang-kadang dikutip sebagai riwayat hadis. Namun nampaknya bukan riwayat hadis. Nah,
Said Muhammad Hussein Husseini Tehrani mengutip berapa yang tentang 40 tahun ya, yang mungkin sudah lebih diverifikasi sumber-sumbernya. Ini diambil Said Muhammad Hussein Husseini Tehrani dari Al-Kahfi, juz 2 halaman 455. Idza atat ala rajuli arba'ina sanah qila lahu khudh hithroka fa innaka ghairu ma'dzur. Apabila telah datang 40 tahun kepada seseorang, di sini menurut saya laki perempuan sama ya, tapi di sini digunakan ala rajuli pada seorang laki-laki, dikatakan kepadanya, qila lahu khudh hidroka, ambillah sikap waspadamu, fa innaka ghairu ma'dzur, karena sesungguhnya engkau tidak lagi dimaafkan, uzurmu tidak lagi diterima. Jadi kalau udah 40 tahun itu alasan macam-macam nggak bisa diterima. Pemaknaan lain dari riwayat ini mungkin seperti ini ya. Apabila seseorang telah genap berusia 40 tahun, dikatakan kepadanya, bersiaplah dan waspadalah, karena sesungguhnya engkau tidak lagi dimaafkan. Atau manakala usia 40 tahun telah datang kepada seseorang, diucapkanlah kepadanya, berhati-hatilah dan lindungi dirimu, sebab engkau tidak bisa lagi diberi uzur. Jadi kalau seseorang sudah mencapai 40 tahun itu betul-betul harus mengambil langkah antisipasi. Sudah dianggap balagho asyuddah, ya, sudah dianggap dewasa penuh secara spiritual, dan sudah saatnya mengambil langkah untuk mencapai mati sebelum mati, atau setidaknya 5 kali mengingat kematian setiap hari. Lebih bagus lagi dzikrul maut 20 kali setiap hari, sehingga melaluinya mudah-mudahan dituliskan sebagai, kalau wafat akan dituliskan sebagai syahid karena cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihi. Barang siapa mati dalam keadaan mencintai keluarga Nabi, maka matinya adalah syahid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wasallam. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah, marilah kita akhiri majelis malam Jumat yang mulia ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis kita ini kepada para kekasih hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, dan dzurriyyatnya dan leluhur Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, para nabi, para wasi, para wali, para syuhada, para solihin, para siddiqin, pula kepada para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa alihi thahirin, terkhusus pada suasana maulid Nabi ini dan suasana ulang tahun dari guru bangsa, maha guru yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah juga kirimkan seluruh pahala majelis ini bagi Ustadz Jalal, beserta Bunda Ais Kartini, beserta Tefeli, beserta para guru kita semua, Said Hussein Al-Habsyi, Said Eba Sekaf, Said Sekaf Al-Jufri, Dr. Jawad Somali, Ayatullah Allahyarham Muhammad Rizahri, Ayatullah Allahyarham Sayyid Muhammad Hussein Toba-Tobai, Ayatullah Allahyarham Jawadi Amuli, Ayatullah Allahyarham Syekh Muhammad Taqi Behjat, dan seluruh guru-guru kita yang lain, pula kepada seluruh pecinta Ahlul Bait Nabi Sallallahu Wasallam alaihim, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, terkhusus pada teman-teman yang baru meninggalkan kita, Gus Den, Kang Beben, juga teman-teman kita yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan melalui majelis ini juga pahalanya disampaikan kepada seluruh kaum mukminin dan muslimin yang menderita, mudah-mudahan senantiasa diangkat, segera diangkat Allah penderitaannya. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan segera dipenuhi hajatnya. Mudah-mudahan bangsa kita segera diberi ketenangan dan kestabilan oleh Allah dan menjadi bangsa yang maju. Mudah-mudahan juga kaum muslimin dan mukminin di dunia diberi perdamaian,
dan kehidupan yang tentram dan dihindarkan dari seluruh kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma shfi kula ja'i. Allahumma ksu kula uryan. Allahumma ghibaina kula madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kula gharib. Allahumma fukka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kula marid. Allahumma sutta fakrona biginak. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni khalik. Allahumma qfi anna daina wahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.